Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Raisa Yuliantika. Di berita kali ini saya akan membahas tentang isu-isu terkini yang ada di Desa Rempanga tentang pencemaran air Sungai Mahakam. Yuk kita mulai. Sebelum kita memulai wawancara, saya ingin bertanya kepada Bapak yang ada di samping saya. Kalau boleh tahu, Bapak atas nama siapa? Bisdari. Bapak Bisdari. Bapak Bisdari ini orang yang tinggal di wilayah mana, Pak? Desa Rempanga. Desa Rempanga. Jadi Bapak tahu betul tentang perairan Sungai Mahakam ini? Banyak sedikitnya tahu. Baik, kita langsung saja memulai dari pembahasan pertama. Saya ingin menanyakan tentang informasi yang ada di air Mahakam ini, ingin mengetahui lebih dalamnya lagi. Yang pertama itu, apa yang menjadi isu utama terkait kualitas air Sungai Mahakam saat ini, Pak? Pencemaran dari lahan tambang atau perkebunan. Itulah kendalanya dari masyarakat setempat. Kadang airnya kan keruh. Nah, itu kalau keadaan alam hujan biasa aja. Jadi kalau ada hujan dari daratan, limbah dari tambang atau sawit itu kan turun ke makam, mengakibatkan air makam keruh. Gitu. Terus, di mana titik-titik kritis pencemaran terjadi di sepanjang aliran sungai, Pak? Itu titik kritisnya itu pencemaran dari tambang dan sawit. Masalahnya itu berkendala ke masyarakat. Karena air Mahakam mayoritas dicuci oleh masyarakat. Nah, disitulah jadi ada literasi yang bisa untuk menanggulanginya. Itu kita mencarikan informasinya yang tepat. Ke pertanyaan selanjutnya, kapan perubahan dalam ekosistem Sungai Mahakam mulai terlihat dan apa penyebabnya? Nah, kalau perubahan itu nanti kendalanya waktu di musim panas, disitulah ada perubahan. Kalau cuaca semakin hujan, semakin mengeruh air karena limbah dari tambang dan sawit itu akan turun ke Mahakam. Itulah menjadikan airnya keruh. Air keruhnya berwarna apa kalau boleh tahu? Itu kadang-kadang ada yang coklat, abu-abu, itu ada merah-merahan. Terus siapa yang bertanggung jawab dalam pengolahan dan perlindungan sumber daya air di Sungai Mahakam? Itu kan ada instansi yang terkait dari pemerintahan untuk menanggulangi. Misalnya dari tambang itu kan ada untuk penangkal air supaya jangan turunnya keruh. Itu kan ada jenis apa itu yang ada sumur itu, sumur untuk penampungan air. Kalau sudah bisa airnya dikeluarkan, lalu kita diturunkan, itu kan melalui dari cek penampuran ikan misalnya di dalam kolam, itu baru bisa. Jadi kalau bicara tentang siapa yang bertanggung jawab itu pasti masyarakat yang tinggal di sekitar perairan. Ya bisa juga masyarakat terlibat, tapi kan yang utama itu kan dari pihak pemerintahan, karena kan dari lahan apa itu ini kan izin dari pemerintahan. Masyarakat hanya ikut merasakan aja dari dampaknya itu. Faktor dari limbah pabrik itu ya? Iya, betul. Ada berapa limbah pabrik? Itu yang utama itu ada dua, kan itu kan pembukaan dari lahan. Lahan itu airnya turun ke Mahakam. Itu kan melalui dari alur anak sungai. Turunnya ke Mahakam itu. Makanya ada air dari Mahakam. Akibatnya keruh. Itu limbah sawit sama batu bara ya? Iya, ya, itu pastinya sudah. Kalau limbah dari masyarakat kan hanya sampah. Hanya sampah aja.
Mengapa Sungai Mahakam penting bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar? Karena air Mahakam itu utama, mayoritasnya konsumsi untuk masyarakat setempat. Contohnya dari apa itu? Dari minum, mandi, apa itu ini kan itu semuanya dari Sungai Mahakam yang utamanya. Mencari makannya juga bahkan di sungai ya? Dia mencari makan yang utama itu kan para nelayan. Kalau airnya keruh, para nelayan kan penghasilannya akan menurun, berkuranglah itu hasilnya. Tidak ada pendapatan berarti kalau dalam airnya keruh. Ya kurang lah. Misalnya tadi pendapatan per hari 50.000, kadang-kadang itu mencapai itu 15.000 pun susah kalau airnya keruh. Gitu. Karena dominan ikan lebih gak suka air keruh. Kalau air keruh itu ikannya kurang bergerak. Kalau airnya agak jernih itu ikannya bergerak. Makanya penghasilan dari masyarakat akan menurun karena akibat limbah. Bisa lihat kan sekitar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat dan pemerintah berkolaborasi untuk mengatasi masalah pencemaran dalam menjaga kebersihan sungai? Masyarakat kan melaporkan dari pemerintahan untuk mengatasi ke pihak perusahaan, misalnya batubara atau perkebunan sawit. Masyarakat pun ikut nimbrung di dalamnya kalau memang masyarakat diperlukan atau dilibatkan untuk mengatasi masalah limbah yang ada di Sungai Mahakam. Tetapi yang lebih banyak bergerak itu dari desa gitu ya, Iya. bukan dari masyarakat yang tinggal di sekitar perairan. Ya sebenarnya itu dari pihak pemerintahan, tapi kan pemerintahan kan itu dapat laporan kan dari masyarakat, keluar dari masyarakat, baru ada pemerintahan yang menanggapi. Kalau tidak ada keluhan dari masyarakat, pemerintah tak akan bakal merespon kita. Itu pun hitung-hitungan kita bisa ditanggapi untuk menyatakan ke atas dari pihak yang mempunyai limbah itu tadi. Agar bisa pindah tempat mungkin ya. Iya. Jadi tidak ada pencemaran lagi. Kalau dampaknya apa itu Pak? Kalau dampaknya itu ke masyarakat, air yang keruh itu pertama kulitnya gatal, itu efeknya larinya ke kulit tuh, dari keruhan air. Karena kan dari pihak perkebunan atau tambak itu kan menggunakan dari obat, misalnya kalau dari perkebunan kan obat rumput apa itu disemprot, hari hujan kan air itu lalu yang sungai jalurnya ke Mahakam, nah, itu kan menjadi penyakit lah di Sungai Mahakam. Sekian informasi tentang pencemaran sungai